keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Makasih, Yang Ketua. Baik, silakan kembali ke, atau ada yang mau dibacakan saksi, ada yang mau disampaikan melalui, silakan berdiri di podium yang dibacakan di bawah. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya membaca surat kesaksian dari saya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya adalah seorang ibu dari 2 anak dengan inisial SMF yang saat ini berusia 10 tahun dan AS yang saat ini berusia 9 tahun. Saya telah bercerai dan saya memegang hak asuh anak dengan keterangan sebagai berikut. 1. Pengadilan Agama Cibinong dengan nomor putusan 1042 PDTG 2019 tertanggal Rabu 4 September 2019. 2. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan nomor putusan 292 PDTG 2019 tertanggal Jumat 13 Desember 2019. 3. Kasasi dengan nomor putusan 361K AG 2020 tertanggal Selasa 30 Juni 2020. Dan 4. Peninjauan kembali dengan nomor putusan 95 PK AG 2021 tertanggal Senin 11 Oktober 2021. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sungguh menyedihkan sebagaimana putusan tersebut di atas yang menyatakan bahwa saya adalah pemegang hak asuh dari kedua anak saya. Namun pada kenyataannya hingga saat ini saya dan kedua anak saya terpisahkan dikarenakan tertutupnya akses untuk mengasuh dari pihak mantan suami saya. Hingga pada akhirnya tanggal 29 April 2021, saya dan Pengadilan Agama Cibinong melakukan eksekusi putusan hak asuh anak yang sudah berkekuatan tetap. Namun, Pengadilan Agama Cibinong menyatakan eksekusi tersebut gagal dikarenakan pihak termohon eksekusi tidak mau mengikuti putusan hak asuh anak dan mempersulit proses eksekusi tersebut. Saya adalah ibu yang sudah terpisahkan dengan kedua anak saya selama 7 tahun hingga sampai detik ini. Sebagai seorang ibu, saya merasa sangat dirugikan. Adapun kerugian yang saya alami secara material, selama berproses hukum, saya harus mengeluarkan biaya untuk pendampingan hukum dan biaya konsultasi lainnya. Yang kedua, secara imaterial, saya merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya merasa tidak mendapat keadilan dari putusan hak asuh berkekuatan hukum tetap. Dan yang paling utama, sebagai ibu yang mencintai kedua anak saya tidak mengetahui bagaimana perkembangan mereka. Dan tentunya saya juga sangat sedih karena anak saya harus kehilangan sosok ibu kandung yang dari awal hamil dan mencintai mereka dengan sepenuh jiwa saya. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, dikarenakan saya tidak mendapat keadilan, akhirnya saya berusaha mencari pertolongan dan berkonsultasi ke salah satu penyidik di Barreskrim Polri, unit PPA. Saya menanyakan terkait penerapan dan pandangan hukum penyidik terkait pasal penculikan anak, yaitu pasal 330 KUHP. Saat itu penyidik menjelaskan kepada saya bahwa jika yang membawa kabur salah satu orang tua, baik pemegang hak asuh ataupun non pemegang hak asuh, tidak dapat diterapkan pasal 330 KUHP dikarenakan masih memegang status sebagai orang tua. Setelah itu saya sungguh dalam kondisi yang bingung karena saya tidak tahu harus bagaimana untuk mendapat keadilan di negeri ini.
Dengan segala keterbatasan akibat dari dipisahkan dengan kedua anak saya tetap berusaha memberikan yang terbaik. Contohnya, setiap anak saya ulang tahun, selama 7 tahun terakhir, saya selalu mencoba mendatangi rumah mantan suami saya dan memberikan hadiah. Dan tahun lalu saya mencoba memberikan mainan PlayStation, akhirnya ditolak oleh mantan suami saya tanpa kejelasan apapun. Sungguh terasa berat setiap malam saya berusaha untuk bisa beristirahat tanpa saya mengetahui kabar anak saya bagaimana. Dengan segala kerendahan hati, saya sangat berharap adanya kontribusi dari Mahkamah Konstitusi terhadap kepastian hukum, bahkan keadilan mutlak terhadap orang tua pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap yang dipisahkan paksa oleh anak kandungnya. Saya sangat percaya bahwa kontribusi dari Mahkamah Konstitusi akan memberikan dampak perubahan yang sangat positif untuk memberikan keadilan terhadap pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap, dan juga kepentingan terbaik anak dalam mewujudkan hak-hak anak di negara kita tercinta Indonesia. Semoga air mata kami tidak lagi terjadi pada pemegang hak asuh anak berkekuatan hukum tetap lainnya di seluruh negara Indonesia. Demikian keterangan saksi yang bisa saya berikan. Hormat saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Anak diselesaikan gitu. Iya, jadi setelah saya eksekusi gagal 29 April 2021, hari itu juga saya langsung ke Pengadilan Agama Cibinong dan bertanya apa lagi langkah hukum yang bisa saya jalankan. Dan saat itu saya tetap saja tidak bisa melaporkan pasal 330 dikarenakan itu masih ayah kandung. Jadi responnya seperti itu. Satu lagi pertanyaan saya ya. Saksi kan tadi agak mundur ya. Saksi kan setelah eksekusi gagal sudah melakukan upaya yang berdasarkan putusan hak asuh anak tadi pun gagal gitu kan. Saksi mau melapor pidana pun tadi tidak bisa juga. Pertanyaan saya, sebelum saksi tadi ke akhir tadi ingin mempidanakan lagi, kan pidana itu menurut pandangan hukum itu adalah ultimum remedium gitu kan. Upaya yang benar-benar terakhir ketika seluruh upaya di luar pidana sudah dilakukan. Nah, yang ini jadi pertanyaan saya, selain eksekusi, apakah saksi sudah melakukan upaya-upaya misalkan melapor ke KPAI atau hal-hal lain lah yang di luar sebelum melapor secara pidana tadi? Sudah semuanya saya lakukan ke KPAI. Saya juga hari ini membawa surat resmi dari KPAI yang menyatakan terminasi kasus karena KPAI sudah berusaha memediasi, tapi pihak mantan suami saya tidak bekerja sama. Jadi KPAI menyatakan kasusnya ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mencoba ke Komnas Anak. Saya juga sangat terbuka saat itu untuk bermediasi. Jadi kalau sebelum eksekusi itu kan pasti ada unmanning dulu ya, bisa datang mediasi. Saat itu juga saya bersedia mediasi gitu. Cukup ya? Sebentar, cukup Yang Mulia. Ya. Dari Presiden atau Pemerintah ada pertanyaan? Ya, ada Yang Mulia, sedikit Yang Mulia. Sedikit, karena ini saksi memang terbatas katanya harus langsung boleh tapi Ya. satu-satu. Mungkin begini saksi, saya hanya ingin melihat ketika anak Anda itu diambil mantan suami, itu prosesnya seperti apa? Apakah itu ada pemaksaan atau tidak gitu ya? Apakah itu misalnya diambilnya sepengetahuan saksi atau tidak? Nah ini penting. Kemudian yang kedua, ya Satu-satu aja Pak. hanya dua aja Yang Mulia ini. Jadi yang kedua, saya hanya ingin memastikan ketika anak Anda itu diambil oleh suami, apakah anak Anda baik-baik saja atau memang mungkin sakit atau diperlakukan tidak baik atau bagaimana? Apakah baik-baik saja atau tidak gitu? Itu aja Yang Mulia. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada pemaksaan? Jawabannya iya. Jadi singkat ceritanya, saya ketika ingin bercerai, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya membawa kedua anak saya dengan
2 suster. Lalu tiba-tiba suatu pagi mantan suami saya datang ke rumah orang tua saya, masuk tanpa izin dan langsung mengambil kedua anak saya. Jadi ternyata sudah bekerja sama dengan suster, seperti itu. Dari situ akses saya ditutup sampai detik ini. Ceritanya seperti itu, dan saya sudah berusaha untuk datang langsung ke rumah mantan suami, ditolak. Ada videonya juga, malah saya dimarah-marahin. Jadi saat itu saya memutuskan, ya sudah, saya tempuh jalur hukum aja dengan memperjuangkan hak asuh yang saat ini alhamdulillah saya miliki. Itu jawaban saya untuk yang pertama. Jawaban saya untuk yang kedua, ketika anak saya diambil paksa oleh mantan suami, anak saya yang kedua itu umurnya baru 1 tahun lebih. Air susu saya belum kering, Pak. Saya sampai harus datang ke dokter untuk minta obat supaya susu saya berhenti. Itu anak saya masih 1 tahun gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah anak saya baik-baik saja, kalau secara faktanya saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu. Tapi kalau dari batin saya, naluri saya sebagai seorang ibu, saya bisa menjawab tidak baik-baik saja. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, dari hakim ada pertanyaan? Cukup. Cukup ya, saudara saksi dari hakim. Masih ada yang saksi? Cukup ya, tinggal ahlinya nanti dijadwalkan kemudian ya. Sebenarnya ahli sudah hadir di sini yang mulia. Bukan ahli, dijadwalkan kemudian karena kan keterangannya terlambat. Semua kami perlakukan seperti itu. Baik, Ya, mau dipahami. Oleh karena itu, karena Mahkamah Konstitusi masih akan menjadwalkan sidang PHPU, mungkin perkara ini belum bisa ditentukan kapan ditunda berikutnya karena mesti harus diatur jadwal. Oleh karena itu nanti akan diberitahukan untuk persidangan yang akan datang, akan diberitahukan kemudian oleh Kepala. Begitu ya. Kemudian sebelum ditutup, dari pemohon mengajukan bukti atau menambah bukti P65 dan sampai dengan P68 ya. Izin yang mulia, untuk hari ini kami ada bawa 1 tambahan alat bukti yang mulia. Sudah kami bawa daftarnya dan juga alat bukti P69 yang mulia. Ya, nanti diserahkan dulu ke itu lampiran dari yang saksi berikan hari ini ya. Lampiran Bukan jadi yang mulia, untuk tersendiri dari baik. pemohon. Kalau gitu diserahkan ke panitraan dulu, nanti supaya diverifikasi baru bisa kami sahkan pada persidangan berikut ya. Baik, yang mulia. Baik, yang 65 sampai dengan 68 dulu disahkan. Baik, untuk para pihak, jadi persidangan belum bisa ditentukan kapan ditunda, tapi akan segera diberitahukan nanti sekiranya sudah ada jadwal yang pasti. Terima kasih ya saudara saksi keterangannya. Terima kasih banyak yang mulia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persidangan ini. Izin yang mulia, sebelum ditutup, jadi kami dari Kuasa Presiden tidak jadi menghadirkan ahli yang mulia. Tidak jadi. Jadi kita jadwalkan untuk harinya. Ya. Tapi kalau diperkenankan karena ini adalah masalah implementasi, barangkali harus ada pihak terkait ya, agar pihak terkait itu beberapa pihak terkait kalau bisa dihadirkan. Apa pihak terkait kan ini kasus konkret, nanti pihak suaminya ditarik ke sini juga akan didamping kurang relevan juga, karena nanti alimentasi kan itu bukan berkaitan dengan norma yang diuji sekarang. Itu memang kaitannya perlindungan anak atau lain sebagainya itu nggak perlu dihadirkan. Ya, nanti karena itu kami diskusikan dengan para hakim dulu dalam rapat pemusatan hakim, nanti bisa kami sikapi bersama-sama dengan persidangan yang akan datang. Ya. Terima kasih. Baik, dan demikian sidang. Izin yang mulia, ini karena pesan dari ibu-ibu ini yang mulia, dan saksi ini kan juga mewakili dari ibu-ibu,
Kebetulan pemohon itu ada mau sedikit bertanya atau tanggapan tentang fenomena ibu-ibu yang Ya, tapi Bapak sudah sebagai kuasa hukum, Bapak itu bukan penasihat Iya. hukum, kuasa hukum. siap Jadi segala kepentingan ibu-ibu ini sudah diwakili Bapak. Kalau ada yang belum diakomodir oleh mahkamah, nanti di akhir sidang kan ada kesimpulan juga. Jadi sabar, nanti kalau ada hal-hal yang bisa diinsert di keterangan ahli, keterangan saksi, kalau masih ada saksi dititipkan di situ. Tapi kalau segala pernyataan kan sudah disampaikan melalui permohonan dan hal-hal lain yang termasuk Bapak menyampaikan pertanyaan tadi kan sebenarnya kan mewakili kepentingan. Itu ya. Baik, ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 untuk perkara nomor 140 garis miring PUU garis datar 21 Romawi. Ya, oke. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media hari ini sudah hadir. Saya sangat menghargai itu, dan ini adalah bentuk perjuangan untuk semua warga Indonesia, bukan hanya untuk saya. Anggap saya ini hanya wakilnya dengan pemohon-pemohon ibu yang di sini. Tadi ketika saya ditunjuk sebagai saksi, pastinya perasaan saya campur aduk ya. Yang pertama, saya ada perasaan tegang pasti, saya ada perasaan takut juga, tapi saya menguatkan diri saya bahwa niat saya hanyalah semata-mata ingin memberikan untuk bisa menjadi bagian dari keadilan untuk ibu-ibu di Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti saya, yang sudah memiliki hak asuh tapi tetap tidak bisa bersama dengan anak-anaknya gitu. Dan mungkin kasus saya ini termasuk kasus yang terlama juga, udah 7 tahun. Jadi saya pikir mungkin ini udah saatnya saya melakukan pergerakan yang mudah-mudahan hasilnya positif sebagai bentuk perjuangan gitu. Wah, dengan akhirnya naik ke tingkat Mahkamah Konstitusi ini dengan ingin bukan merebut ya, tapi ingin minta keadilan sebetulnya. Gimana Wah dengan akhirnya naik tingkat ke MK ini? Karena semua sudah awal lalui dan akhirnya di tahun 2024 ini awal naik ke Mahkamah Konstitusi. Ya, pastinya saya tidak pernah membayangkan kalau misalnya kasus hak asuh anak saya bakal sepanjang ini. Tapi saya menganggap ini mungkin adalah salah satu takdir yang mesti saya jalani, yang mesti saya lewati, jalan Tuhan. Kalau memang ini saatnya kita bergerak gitu. Dan saya di sini mungkin saya adalah seorang public figure yang mempunyai teman-teman media yang memberikan atensi yang sangat saya syukuri. Mungkin ini bisa saya jadikan satu wadah untuk kita menyuarakan, karena ini memang benar-benar satu fenomena yang seperti gunung es yang terlihatnya tuh dikit tapi ternyata tuh bawahnya banyak banget gitu kan. Seperti hal kecilnya banyak yang DM saya di Instagram kalau mereka melakukan mengalami hal yang serupa. Jadi ketika ini bisa sampai di ranah Mahkamah Konstitusi, pasti saya ada rasa bersyukur dan berharap ini bisa menjadi jawaban dari doa-doa saya selama ini. Sampai detik hari ini kasus yang bergulir seperti apa? Karena kan sempat kemarin ke pending dalam arti mengenai pihak sana mau minta paspor, akhirnya dirimu itu salah satu yang terakhir yang nggak bisa gitu yang Awak kasih, karena memang betul-betul Awak nggak bisa komunikasi, karena Awak juga nggak mau juga memberikan paspor itu karena Awak juga ada yang namanya tidak bisa berkomunikasi sama anak-anak. Itu seperti apa sampai di detik hari ini? Iya, jadi seperti yang tadi saya nyatakan sebagai saksi bahwa saya memang tidak mempunyai akses untuk berkomunikasi, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu, walaupun hak asuh itu sudah inkrah gitu. Jadi saya perjuangin hak asuh bertahun-tahun. Kenapa cuman seperti hanya secari kertas tanpa kekuatan apapun? Padahal itu hak asuh dikeluarkan oleh Mahkamah Agung gitu kan, yang benar-benar satu hukum di Indonesia yang tertinggi ya, Mahkamah Agung itu. Jadi seperti kenapa ini ada yang salah di mana gitu. Dan ya udah, jadi ini merupakan satu bentuk
ikhtiar dan usaha tetap. Kebetulan juga saya dipertemukan dengan ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama-sama saya, yang hadir di sini ada Mbak Selvia dan Mbak Nur. Terus ada juga beberapa yang lain juga. Dan ini yang hadir kita nih cuma sedikit dari banyak banget mewakili yang mengalami seperti yang saya alami. Tadi Hakim MK sendiri menyampaikan apa Kak dari hasil persidangan di dalam tadi? Mungkin kan gini ya, kalau untuk Hakim MK itu kan hanya teknis hukum acara pada hari ini kan hanya untuk mendengar kesaksian kan gitu. Cuma pada prinsipnya kan dari penasihat hukum gini, untuk kasus seperti ini kan udah menjadi fenomena ya, yang bersifat massal gitu. Apalagi pemohon kami ini udah memiliki status hak anak yang berkekuatan hukum tetap juga Mbak Tania seperti itu kan. Cuman dalam pelaksanaan kan hanya di atas kertas gitu. Jadi di mana peran negara gitu. Sementara konstitusi mengharuskan anak mendapatkan kasih pemeliharaan dari kedua orang tua. Tapi faktanya hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu orang tua kandung memisahkan anak dari orang tua lainnya. Itu yang menjadi catatan. Hukum pidana di sini ya seperti macan ompong kan gitu. Jadi tujuan kami ke MK ini bagaimana kita bisa memformulasikan kekosongan hukum ini, katakanlah bukan kekosongan, penegak hukum yang salah, supaya mendapatkan pemahaman jangan lagi menolak perkara pidana yang masuk kan gitu. Karena hal seperti ini udah menjadi tanggung jawab negara dan masuk ranah publik, bukan ranah privat. Itu yang menjadi catatan penting, bukan ranah privat. Pemisahan anak oleh salah satu orang tua itu ranah publik. Jadi ranah publik itu udah ranah kepolisian, pidana harus berperan dalam kasus seperti ini. Itu dari saya. Pak Wah, ini kan sudah masuk bulan Ramadan sendiri. Apakah sudah bertemu dengan anak-anak atau belum sih? Seperti apa di Ramadan kali ini? Iya, kalau Ramadan kali ini seperti yang saya bilang kan saya cuma paling bisa ketemu anak di sekolah. Itu pun sangat terbatas banget gitu. Ngobrol pun hitungan menit karena memang itu mereka belajar ya. Jadi ya kalau misalnya ketemu belum sih, belum. Saya belum tahu kapan karena ya itu dengan segala keterbatasan yang saya punya gitu kan. Kadang-kadang tuh ada sedih juga kalau lagi bulan Ramadan gini kan, pengen sahur bareng, anak-anakku mulai gede gitu kan, ngerasain sahur bareng mereka, terus buka bareng, ngajarin mereka puasa, tarawih gitu ya. Itu rutinitas yang mungkin sehari-hari tapi bermakna banget gitu untuk kedekatan orang tua dan anak yang saat ini saya nggak bisa miliki. Kalau di sekolah sendiri interaksinya ngobrolannya seperti apa sih? Kalau itu ngobrolnya juga terbatas banget Mbak, karena kan orang tua itu tidak boleh masuk ke ranah kelas ya, karena itu kan private anak dan guru. Lalu kemudian istirahat juga hitungan menit, dan anak saya juga istirahat ya main sama temennya gitu. Jadi mungkin saya paling mantau dari jauh, ngobrol pun hitungan menit gitu sih. Yang diobrolin kira-kira? Ya mungkin hal-hal standar aja. Saya juga tidak bisa bertanya secara private karena saya tidak pernah punya ruang untuk berdua. Anak saya itu selalu dengan teman-temannya gitu kan. Gak mungkin juga saya tanya hal-hal yang terlalu sensitif, nanti anak saya akan merasa malu gitu kalau temennya tahu oh ternyata dia ini gak tinggal sama ibunya ya gitu kan. Jadi saya juga jaga mental anak saya, jaga perasaan anak saya seperti itu. Itu berarti yang Syarif Kak? Kalau yang sama, Syarif Sabira satu sekolah dia. Tapi mereka tidak pernah menolak untuk berinteraksi dengan almarhum gitu ya? Alhamdulillah enggak ya Mbak. Tadi kan kakak bilang kalau setiap ulang tahun ngasih kado gitu, tapi ditolak sama suami. Itu maksudnya cara dia menolak seperti apa? Jadi gini, kalau setiap tahun saya kasih tuh mainan ya kayak Lego, baju gitu. Nah yang tahun lalu itu saya ngasih PlayStation, karena anak saya Syarif suka main PlayStation. Nah ketika saya kasih PlayStation, saya antar ke rumahnya gitu, tapi kan saya nggak boleh masuk. Jadi cuma sampai depan rumahnya, kasih ke yang jaga rumahnya, habis itu contohnya besoknya dibalikin lewat sekolah. Iya. Dengan alasan kalau saya mau kasih PS5 ke anak saya harus kasih paspor ke anak saya, jadi barter. Gitu. Itu PS5 kesenangan untuk anak saya loh. Jadi kesenangan anak saya bisa dibarter. Nilai aja sendiri ya, itu menurut
menurut orang tua itu adalah keputusan yang bijak atau tidak. Mbak, Syarif ini kan udah cukup besar, udah bisa nego dan bisa memilih keinginannya. Ada nggak sih keinginan dari Syarif yang diungkapkan ke ayahnya untuk bertemu mamanya lebih lama waktunya, nggak cuma jeda waktu istirahat di sekolah atau pulang atau pergi? Itu ada nggak permintaan Syarif? Aku mau dong ketemu mama, me time lah 2 jam atau 3 jam bersama gitu, pernah nggak? Kalau anak saya ke bapaknya pernah ngomong atau nggak, saya pasti nggak tahu ya Mbak, karena saya nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Kalau Syarif ke saya, Syarif itu cuma pernah ngomong kayak, saya bilang Syarif mau nggak jalan sama Umi? Iya mau kok jalan sama Umi gitu. Tapi saya juga nggak pernah mau masuk ke area itu lebih dalam karena saya takut mereka itu masih trauma dengan eksekusi. Kan tahu sendiri ceritanya kan, eksekusi Sabira ngucap Umi mau culik aku ya gitu. Itu adalah satu bukti doktrin yang jelas. Itu satu fakta gitu, karena kerekam dalam video anak umur 2021 tuh berarti Sabira 6 tahun bicara Umi mau culik aku ya. Saya berani ngomong karena ada fakta videonya kan, yang kebetulan juga diliput oleh salah satu teman media gitu kan. Itu menjadi bukti doktrin. Dan dari situ anak saya sangat trauma gitu. Dan saya ini kan juga ya insya Allah akan menjadi seorang psikolog ya Mbak ya. Saya lagi kuliah semester terakhir psikologi untuk praktek. Jadi saya harus menjaga psikologis anak saya juga gitu. Gak bisa saya masuk dengan cara yang kasarnya gitulah, kayak datang mau nggak ikut Umi, mau nggak, itu nggak mungkin banget. Dan dia pasti tidak nyaman karena dia akan merasa diserang, dan itu lingkungan teman-teman dia akan dengar, pasti dia malu. Oh, orang tua aku berkonflik nih gitu kan. Jadi itu saya hindari sekali sih. Cuma kalau ditanya sebagai naluri seorang ibu, saya yakin siapa sih anak yang nggak mau sama ibunya, kecuali ibunya ya jahat atau gimana gitu kan. Nah tadi kan selama 7 tahun berarti nggak pernah ngobrol secara private dengan? Tidak pernah, sama sekali. Selain bertemu mungkin ada video call atau? Tidak pernah, tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi kalau saya tidak ke sekolah ya udah selesai, 100% saya tidak ketemu dan tidak komunikasi. Pernah nggak kayak ada gestur dari Syarif yang ketika mamanya mau pulang nggak mau sama mamanya dulu? Enggak, tapi kalau saya tanya Syarif kangen, dia selalu jawab kangen banget. Selain di sekolah mungkin ada tempat lainnya yang? Tidak ada, hanya sekolah saja. Emang diizinkannya di situ ya Pak? Emang diizinkannya? Nggak diizinkan Mbak, itu saya aja inisiatif datang, pengen ngeliat anak saya sendiri. Mbak tadi kan sempat singgung soal penukaran paspor ya Mbak. Apakah ada rencana dari pihak ayahnya buat bawa ke luar negeri atau seperti apa Mbak? Iya saya nggak tahu ya kalau itu, pastinya ada rencana mungkin gitu. Cuma maksud saya gini, saya 7 tahun, saya dari 2019 punya hak asuh anak, ya kan. Tidak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh gitu. Saya nggak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh, tiba-tiba datang-datang, paspor dong mana gitu. Etis gak sih? Jalanin aja dulu kewajibannya gitu. Kewajiban aja nggak dipenuhin. Dan saya megang paspor, saya tidak ada ketakutan. Kenapa? Itu hak mutlak saya. Saya megang hak asuh, dokumen itu udah memang hak saya untuk pegang. Dan kalau memang ada itikat baik mau ngajak ke luar negeri anak saya, ya mintanya juga baik-baik, nggak usah pakai barter-barter ke PlayStation. Biarin aja kasih PlayStation-nya gitu. Saya juga maksudnya gimana ya, kita juga pasti ada perasaan lah ya sama anak gitu. Kalau emang caranya baik, juga saya akan menyambutnya dengan baik gitu. Selama sharing ketemu di sekolah, Syarif suka cerita nggak sih kalau di rumah? Enggak suka cerita, dan saya juga sensitif nanya ya Mbak. Seperti yang tadi saya bilang, saya tuh di sekolah ngobrol juga hitungan menit banget gitu. Karena mereka istirahat cuma 20 menit, terus mereka ada teman-temannya, ada gurunya gitu. Jadi nggak bisa dibilang punya kualitas ngobrol yang baik gitu. Mungkin dengan waktu sedikit ngobrol sama anak gitu. Mungkin apa yang kakak sering ingatin, mungkin apa? Kalau saya selalu mengulang, saya tidak pernah bermaksud untuk meninggalkan mereka. Mungkin mereka sekarang belum ngerti, tapi suatu hari mereka akan ngerti. Terus saya tetap meminta mereka untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang soleh-soleha, itu nomor 1, dan selalu doain aja. Kalau dari secara penampilan fisik mungkin pertumbuhan mereka mungkin terlihat baik-baik aja atau gimana gitu? Saya tidak tahu Mbak, saya tidak berani ngomong baik-baik aja karena saya perlu tahu faktanya dan saya nggak tahu faktanya. Itu menurut saya pernyataan yang pernyataan yang
bertanggung jawab kalau saya bilang baik gitu, sedangkan saya tidak tahu kondisinya gitu sih. Mungkin terakhir kan supportnya buat teman-teman yang sama seperti kakak yang belum Iya. banyak belum harus kamu. Oke, jadi yang pertama dengan segala kerendahan hati saya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan para pemohon dan saya sebagai saksi dengan kuasa hukum yang ada untuk bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena ini memang satu fenomena yang harus segera diatasi gitu. Negara harus hadir di sini, dan kalau dibandingkan dengan negara lain tuh semua negara lain udah punya loh peraturan-peraturan tetap kayak gini gitu. Jadi kriminal seperti ini. Jadi kalau saya cerita dengan keluarga saya yang di luar negeri tuh mereka pada bingung gitu. Kok bisa sih yang megang hak asuh kok tapi nggak sama anak gitu? Nggak masuk akal mereka gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja ini udah saatnya untuk Indonesia ya. Ya, betul. Untuk Indonesia supaya sebagai negara hukum harus memberi kepastian. Ada mungkin yang bisa main terakhir terkait peran di mana peran negara, sekaligus kami juga selaku kuasa hukum ingin memberikan edukasi mungkin kepada masyarakat banyak di luar sana, ibu-ibu yang kondisinya sama dengan Mbak Sania dan juga para pemohon yang lain, juga rekan-rekan media, bahwa Indonesia telah meratifikasi daripada Konvensi Hak Anak Internasional. Dan ada 4 prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak Internasional tersebut. Ada non-diskriminasi, ada hak hidup dan berkembangnya anak, baru kepentingan terbaik bagi anak, dan yang keempat, pendapat anak harus didengar. Ini banyak sekali dari masyarakat yang tidak tahu mengenai ini terkait dengan apa dari isi dari Konvensi Hak Anak. Merebut paksa atau mengambil paksa anak dari orang tuanya, apalagi ibu-ibu yang ada di sini adalah pemegang hak asuh, inkrah, berkekuatan hukum tetap. Tapi kenapa tidak bisa diimplementasikan? Nah, sementara ibu-ibu ini pun pada saat direbut, diambil paksa anak-anaknya oleh mantan suaminya, atau di situ juga ada mantan mertua, ada pamannya, ada neneknya, segala macam, membuat laporan ke kepolisian, tapi ditolak dengan pasal 330 dengan alasan orang tua kandung yang membawa. Kenapa primer 330 ini tidak bisa diterima? Hanya dimasukkan ke pasal perlindungan anak. Padahal di situ sudah jelas barang siapa. Barang siapa berarti kan mencakup semua. Mau itu dia bapaknya atau ibunya atau pamannya atau neneknya, mantan ibu mertuanya pun kalau dia ternyata ada di lokasi pada saat pengambilan paksa, kami rasa itu sudah masuk ke dalam cakupan dari frase barang siapa di pasal 330. Tapi kenapa dari kepolisian tidak berani untuk menerima laporan tersebut? Independensi yang diberikan kepada institusi kepolisian dalam hal ini para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, mereka tidak berani mengambil sikap. Maka dari itu kami, ibu-ibu, para pemohon, mendasari inilah dasarnya kita mengajukan permohonan untuk di Mahkamah Konstitusi. Untuk ibu-ibu juga yang ada di luar sana, silakan Bu, ayo kami mengundang, jangan takut untuk lapor ke polisi, bersuara. Kalau memang ibu-ibu terzolimi, sementara ibu-ibu di luar sana putusannya ingkrah pada saat bercerai berkekuatan hukum tetap, berarti ibu sudah jelas memiliki pemegang hak asuh anak. Jadi jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran, karena kendatinya kebenaran pasti akan berpihak kepada orang-orang benar dan pasti akan mendapatkan keadilan. Saja mungkin. Terakhir mungkin setelah awal jadi saksi di Mahkamah Konstitusi ini, berharap seperti apa dari pihak sana untuk mungkin lebih terbuka lagi, mungkin hatinya akan luluh bapaknya anak-anak. Ya mungkin singkat aja ya, kalau untuk itu saya cuma berharap jadilah warga negara Indonesia yang baik dan taat akan hukum, itu aja. Karena semua udah jelas hitam di atas putihnya, sudah sampai ranah peninjauan kembali, bukan lagi kasasi. Jadi ayolah kerjasama gitu, kita bekerja sama untuk anak juga gitu kan. Semuanya bisa bisa akan menjadi baik-baik aja kalau memang ada itikat baik gitu. Itu aja. Mungkin Bang, sedikit ini tadi hasil dari persidangan dan kelanjutannya seperti apa? Mengenai kelanjutannya seperti apa, kita pun masih menunggu dari agenda yang akan dijadwalkan untuk ahli ya,
untuk ahli yang harusnya nanti akan berbicara. Itu saja. Oke, makasih. Udah? Kasih ya. Terima kasih teman-teman.